Abdi Soliev melebar ke kanan kali ini. Kirimkan sebuah umpan berbahaya pemirsa. Lagi-lagi ya, final pass masih sering menjadi masalah bagi ketika dari lini tengah ke depan Uzbekistan. Dan memang dalam kondisi seperti ini, rapatnya area permainan atau speednya permainan dari area tengah, memang area flank kalau area sisi kiri dan kanan memang menjadi opsi ya. Iya. Kombinasi permainan. Lempar ke dalam harus secara waspada. Melempar ke belakang ya. Kita lihat lagi bagaimana Abdi Soliev. Kamboev angkat bola terlalu jauh pemirsa. Lepas kali ini bola dengan gawang untuk Indonesia. Diambil oleh Dava Gazemi. Nonton yang datang ke Stadion Utama Sumatera Utara bisa memberikan dukungan yang luar biasa. Ada juga di sana Ultras Garuda. Anda bisa melihat di belakang gawang dari Indonesia. Tidak bagus, hati-hati pemirsa. Kita lihat tadi berikan umpan kepada Nazril. Butuh Panji, masih butuh Panji kali ini kuasai bola. Butuh Panji. Ini kita lihat lagi Nazril, baik sekali, harus rajin umpan kombinasi 1-2, rajin bergerak juga pemirsa. Berpindah kali ini pada Azizu. Sayang sekali, masih ada cover di sana. Berbahaya, ragu-ragu bisa membuat satu kesalahan. Ayo Indonesia, hati-hati dan kiper lepas saja bola. Bahaya, kita bicara soal bagaimana fokus dan konsentrasi output kesalahan tadi yang dibuat kok. Sebetulnya tetap mencoba tadi untuk menguasai bola ya. Iya. Tapi tidak terlepas dari kesalahan, dan di sini bagaimana umpan atau final pass tadi dari pemain nomor 6 kita lihat memantau sedikit lebih cepat dari penyerang mereka ya. Abdurrahim. Dan pemirsa kali ini dengan gawang akan diambil oleh Dava kembali. Apakah meminta untuk diambil, dan luar biasa lagi-lagi bisa dukungan yang diberikan. Ada fans yang hadir di Stadion Utama. Rasanya sangat baik kalau kita melihat juga bagaimana pertandingan-pertandingan ini memang bisa di rolling di beberapa kota besar di Indonesia juga ya. Dan kita lihat tidak terpengaruh sepertinya ya, bermain di mana saja, di level usia berapa saja. Bisa satu serangan yang cepat tergolnya, angkat bola kita lihat. Anaknya sikat. Luar biasa pemirsa. Ketenangan menjadi kunci yang dia camping, dia bikin pemirsa. Ini dia semua umpan, ada kesalahan dalam sentuhan, dan Indonesia unggul atas Uzbekistan. Kita lihat tadi Dimas ya tidak panik di depan gawang, masih percaya diri, masih yakin untuk bisa melakukan keeping ball dan berhasil menipu dua pemain sekaligus defender dan kiper dari Uzbek. Kita lihat usianya yang 17 tahun ini dan melakukan gerakan seperti ini di depan gawang itu yang biasanya udah kencang-kencangnya udah. Biasanya yang bisa gitu pemain senior yang punya pengalaman. Tapi tadi Dimas luar biasa. Ketenangan untuk bisa mengecoh di depan gawang yang dimana dia harus eksekusi. Itu kan area eksekusi pun. Kita bicara area eksekusi ya. Dia masih bisa tenang seperti itu. Saya pikir wow, baik sekali apa yang dilakukan oleh Dimas Adi Prasetyo. Terima kasih sekali lagi atas dukungan dan doa yang selalu kalian berikan ya. Bisa dipotong, coba dikejar lagi pemirsa. Baik sekali dan lepas. Masih ada di sana. Rasanya gol ini mampu meningkatkan kepercayaan diri para pemain dari Indonesia U17. Coba dikejar lagi tapi bola lebih deras untuk keluar. Kadang-kadang gol juga diperlukan untuk tiba-tiba melecut lagi, permainan bisa saja langsung berubah gitu ya, Pon ya. Jadi lebih agresif lagi ya. Iya. Dan Dimas di pertandingan ini juga memberikan opsi lain buat Coach Nova tentunya. Iya. Selain Mirza, kemudian juga ada Alberto tentunya. Yes. Sebenarnya masih banyak beberapa pemain di bench yang masih bisa menjadi sebuah opsi nanti di bawah yang kedua besar. Masih Sabi gol di sana. Yang masih di bench cadangan. Baik sekali. Satuan atau sliding tackle tadi yang dilakukan terhadap Abdul Nabiev. Yang menarik adalah ketika gol ini terjadi bisa jadi Uzbekistan akan
semakin keluar menyerang, dan itu risiko yang harus diambil sehingga ada ruang-ruang lebih terbuka. Kita sih berharap bisa dimaksimalkan ini oleh pemain Indonesia. Apalagi dengan kecepatan yang kita punya ya. Iya. Balik pemirsa, kita lihat Islam Rafsanov tadi kepada Ruziboev, masih Ruziboev. Ya, lagi-lagi boleh dikuasai lagi oleh Abdi Soliev. Ruziboev, masih Ruziboev, perpanjang Ruziboev. Dan iya, kontrol bola yang tidak maksimal, bola keluar. Banyak kesalahan sendiri yang dilakukan oleh Uzbekistan ketika mereka sudah mulai masuk area pertahanan dari Indonesia. Mustafa. Itu yang tadi saya bilang itu, bagaimana long pass itu harus diantisipasi dengan body shape yang benar dulu. Nah. Bagaimana posisi badan dulu yang benar di kesempatan pertama. Dia bahkan mencontohkan ya, belok-beloknya itu tadi yang dimaksud Ponario pemirsa. Itulah body shape gitu loh. Kalau body shape-nya benar, kejar bolanya mungkin lebih ada potensi untuk memenangkan gitu. Bola dikuasai lagi oleh Indonesia kali ini. Kita lihat kembali lagi kepada Dava. Masih Dava. Lebar saja pemirsa, kita lihat pada tidak bagus. Umpan, oh baik sekali, Azizu, kesempatan pemirsa, dan ini dia, masih berkenahan, melebar ke kanan, satu peluang lagi, mendekat lagi pemirsa, kita lihat Raffi Rasik, dan masih bisakah? Ya, masih bisa kuasai bola kembali. Indonesia terus menekan. Dan sekarang hampir seluruh pemain Uzbekistan berada di area pertahanan sendiri pemirsa. Kita mencoba bersabar dulu ya untuk sedikit juga memancing para pemain out of position. Kita lihat kembali kita lihat kali ini pemirsa. Sekaligus kita melihat bagaimana ball possession yang dilakukan oleh timnas kita di area pertahanan Uzbekistan. Iya. Garis tadi tuh. Ini dia kadang-kadang back pass ini juga harus diperhatikan betul ini pemirsa. Bola mulai dikuasai lagi tadi. Ya, oleh Ida bagus, lebar Putu Panji tadi maksudnya. Nazri, masih Nazri, angkat bola. Kalau jauh bisa dihalau kali ini. Misalnya lagi kita lihat masih menit ke-20, permainan yang sangat menarik, pembelajaran yang sangat menarik pastinya. Ini dia pemirsa, kita lihat. Ada pemain yang bergerak dan harus begitu, dan kejelian melihat pergerakan itu langsung memberikan kupas nyaris gol kedua. Bagaimana dari transisi yang kita dapatkan dimanfaatkan secara cepat pemain timnas kita ya. Tidak terlalu banyak sentuhan, ada pergerakan dari striker kombinasi dengan final pass yang benar-benar pas. Ya. Jadi transisi kombinasi dengan tadi umpan cepat itu ya. Ini yang paling penting sekarang. Satu dua. Tidak masih terjadi duel di sana. Duel lagi bisa. Masih keluar di sana cukup banyak memang, cukup sempit dan lolos pemirsa. Cukup baik juga yang dipegang oleh Mama. Tapi intercept dari Azizu. Azizu bisa. Kita lihat. Sudah keluar rupanya. Wow. Langsung meningkat intensitasnya. Iya. Ya, langsung meningkat. Yang biasa permainan setelah gol pertama tadi. Terutama Uzbek ya, Pak. Betul. Tapi ini yang kita harapkan pemirsa ya. Artinya Uzbekistan memberikan respons, memberikan reaksi. Iya. Sehingga ada ruang-ruang yang lebih terbuka lagi. Persis tadi seperti saya bahas dengan Ponario. Dan semoga ruang-ruang itu bisa dimaksimalkan. Termasuk salah satu peluang tadi yang didapatkan oleh Aaron Thomas. Iya. Dan saya pikir konektivitas antara pemain kita yang ada di lini depan dengan lini tengah cukup baik ya. Betul. Karena kesempatan pertama kita lihat. Merah. Pemirsa, lama melakukan tackle sudah lebih cepat tadi bagaimana Noah Oliver. Ketingnya sangat baik tadi ya Pon ya. Iya. Kecepatan tadi mau kontrol bola mau tidak mau, dan ini dia terlambat memang. Abdi Solif. Iya, benar-benar buat telatnya bukan telat. Ini lagi, ini benar-benar telat ini pemirsa. Ini ngambil kaki nih. Lagi-lagi bagaimana kita bisa menembus pertahanan dari Uzbekistan melalui sektor flank yang memanfaatkan kecepatan sampai ke lapangan. Memang kalau kita bicara sekarang itu dapat bola opsi pertama adalah vertikal ya, betul, Pon ya. Iya. Ini yang memang kadang-kadang ditutup gitu ya oleh lawan, dan bagaimana mencari akal untuk bisa terus mencari celah untuk bisa umpan vertikal ke depan ini bisa. Yang terjadi
harus diulang tampaknya ya. Wait. Tanpa henti Coach Nova memberikan instruksi yang bisa. Kita bisa lihat. Anda pernah bermain dengan Ya di terus deh. iya harusnya tadi. Iya, tapi mungkin ada offset. Oh, bisa jadi ya. Bisa jadi betul sekali. Kita heran juga memang. Ya, offside pemirsa, dan tendangan bebas kali ini kita sama-sama lihat, iya sudah lebih setengah badan ini offside. Yang dari mereka yaitu Rafsan Bekov. Beberapa kali kita menghadapi sebuah, kalau karakter lawan berbeda berarti otomatis kita harus adaptasi dengan permainan seperti apa, dan itulah yang memang diharapkan oleh Coach Nova di pertandingan atau di turnamen internasional kali ini pemirsa. Butuh Panji. Ada 3 tim dengan 3 karakter yang berbeda. Yes, sangat baik ya Pon ya untuk kita bisa belajar betul-betul. Lagi-lagi bisa bola dikuasai kembali oleh Ruzi Boev. Masih Ruzi Boev. Ruzi Boev bersiap ya, samping dari bola. Afif Soliev yang sudah terkena kartu kuning pemirsa. Ruzi Boev. Masih Ruzi Boev di kaki. Kita lihat bebas saja bola menjaga gawang. Dan bisa. Lepas lagi rupanya. Teruskan. Tambah sapuan bola. Kali ini lepas juga, tapi bisa diambil. Iya, deras bola keluar, lempar ke dalam untuk Indonesia. Siap-siap. Mau main nggak? Oke. Bahaya tadi itu. Iya, Kita coba main. untungnya tidak pernah tadi. Kata ya. Setelah mereka belajar di pertandingan-pertandingan seperti ini, nanti mereka dimatangkan dan kita harapkan ada wadah kompetisinya ya, Bung. Lepas oleh Indonesia. Masih cepat juga tadi reading the game yang dilakukan oleh Samuratov. Masih dua terjadi di sana. Sangat kuat penguasaan bola, tapi di lini pertahanan dari Uzbekistan kali ini bisa. Omtak Boev pada iya, lalu kembali bola ke depan. Masih sulit sebenarnya mereka. Saya pikir pressing kita masih sangat baik, masih terjaga konsentrasinya ya pemirsa. Oh bahaya, bahaya pemirsa, kita lihat Hasan Bekov, hati-hati, sehingga tadi pasti yang dilepaskan juga lebih dekat ke arah penjaga gawang, terkena tadi dari Dava. Dava tadi cukup kena ya dalam mengantisipasi situasi seperti ini. Dia fokus kepada posisi dia berdiri dan menutup ruang untuk sudut gawangnya dengan sangat baik. Betul, menghasilkan sepak bola pemirsa di secara waspada dari lini pertahanan Indonesia kali ini. Beberapa fans sudah memenuhi ya area kotak penalti dari Indonesia dan akan diambil oleh Omtak Boev. Angkat bola berbahaya. Oh nyaris tadi sundulan yang tidak mengarah di gawang untungnya pemirsa. Betul. Dan ini juga pelajaran juga bagi timnas kita bagaimana mengantisipasi situasi setlist seperti ini dengan lawan yang Tingginya postur lebih tinggi. betul, itu dia lolos. Saya pikir ini mungkin nanti bisa menjadi evaluasi di Astan nanti ya, Bonek. Walaupun para postur tetap harus melakukan duel untuk mengganggu Betul. lawan sehingga tidak bisa melakukan heading dengan sempurna. Butuh Panji pemirsa, butuh Panji, bukan tadi yang sangat baik. Kita lihat masih bisa dikuasai lagi oleh Aaron tadi. Tidak bagus. Nazril masih Nazril kuasai bola. Nazril pendek lagi dapat Panji di mikir. Nah itu saya mengingatkan saya dengan Anda itu di tengah. Balik lagi bisa kita lihat. Oh masih bisa kejar bola, masih play on, umpan langsung kali ini dan sangat baik. Kita terus menjaga menguasai bola, tidak melakukan kesalahan sedikit pun ya. Kembali kita lihat bisa lebar lagi kepada Putu Panji. Masih Putu Panji. Jemput bola lagi Nazril. Nazril coba bersabar dengan berikan lagi bola pada Ida bagus. Ida bagus, Ida butuh Panji. Juga kadang harus cepat ya pokoknya ketika melihat peluang ada beberapa pemain di depan. Nah ini dia. Oh Nah, ada space gitu harus melakukan passing dengan cepat, tapi memang tidak bisa ya, jangan paksa, kita harus sabar dulu. betul. Lagi kita pesan Nazril. Alah. Dilakukan cukup baik kita. Iya. Kiper Dava kita lihat Terlibat PD ya. dalam permainan. Angkat bola jauh lagi, terlalu jauh kali. Nah ini dia. Saya pikir hal seperti ini yang mungkin Betul. bisa menjadi evaluasi juga dari Coach Nova. Opsi yang lebih baik tetap melakukan penguasaan bola.
dikuasai oleh Uzbekistan pemirsa kali ini. Ya, ada gangguan sehingga memberikan kesalahan pada saat pemain Uzbekistan tadi, yaitu Khabibulov. Bola sekarang dikuasai lagi oleh Oliver. Pada penjaga gawang pemirsa, naik cukup maju kali ini. Ini ada instruksi khusus lagi dari Coach Novo untuk bisa terlibat permainan karena bisa menjadi sebuah opsi passing juga. Dan lebih mendorong tim untuk posisinya lebih tinggi ya. Iya. Hati-hati. Oh, lolos pemirsa. Tapi lagi-lagi kesalahan yang dilakukan oleh Khabibulov ya, menyebabkan mendapatkan lempar ke dalam untuk Indonesia kali ini. Sudah bersiap di sana Al Ghazani. Lempar ke dalam kali ini Indonesia pemirsa. Kita lihat ini dia. Sudah dilakukan. Lepas lagi bola. Berbahaya. Kecepatan dari Khabibulov harus diwaspadai pemirsa. Apakah pelanggaran? Bukan sebuah pelanggaran sepertinya, dianggap bukan sebuah pelanggaran, hanya masa tendangan kawal saja bagi Indonesia. Bersih tadi ya. Ya. Jalan satu duel dari Dava Zaidan. Ya, Balikpapan ini. Nah, ini Balikpapan nonton semua ini. Nonton semua ini, Pon ya. Betul. Ini kampung halaman kita berdua ini bisa. Kembali Putu Panji. Putu Panji angkat bola jauh dan oh, sayang sekali tadi. Tadi kalau kayaknya kontrol bolanya kena lutut. Iya. Nah, itu terlepas dari gangguan yang dilakukan oleh defender Uzbek tadi. Yes. Kita lihat. Masih lempar ke dalam oleh Uzbekistan pemirsa. Sama-sama kita lihat kali ini Rasanov. Jadi harus diwaspadai pemain tengahnya ada Islam Rasanov sama Mamatovic. Ya. Ya, nomor 6 dan nomor 8 dari Uzbekistan. Mobile sekali pemirsa. Lebar lagi itu dia. Kita lihat bagaimana Rasanov lebar ke sisi kiri. Baik sekali pemirsa, kita lihat masih terus dijaga ya ruang antar lini dan juga ruang antar pemain. Jadi basic sederhananya adalah ketika bertahan adalah menjaga ruang-ruang itu ya Pon ya. Dan dilakukan cukup baik ini sejauh ini oleh timnas kita, bagaimana high pressing tadi cukup baik dilakukan. Sekarang kita bertahan di low block juga cukup kompak ya. Betul sekali. Masih mencoba terus untuk bisa masuk dan mereka masih sangat kesulitan. Bisa tinggal kita fokusnya saja seperti apa. Pindahkan bola switch play ke area sisi kanan ya, Oktamboyev. Nah ini dia. Oke, mereka memang dominan dalam penguasaan bola, tapi yang sekarang dilihat adalah bagaimana progresif pas ke depan itu menciptakan peluang dan kita bisa kunci itu ya Pon ya. Dan panjang kali ini masih bisa dihalau oleh Putu Panji. Masih Uzbekistan kepada pemain bernomor punggung 7 tadi Mirko Milbek. Depan ke depan pemirsa. Oh, gerakan mengecoh tadi sangat baik, sangat lincah rupanya. Masih terus mendominasi. Kali ini melalui Mirko Milbek. Masih Milbek di sana. Umpan panjang, ada pergerakan di sisi kanan pertahanan Indonesia. Hati-hati ya, masih bisa kuasai bola lagi pemirsa. Sangat baik kali ini dan harus cepat pindahkan kepada Nazril kepada Putu Panji. Sorry, ini dia Putu Panji tadi tidak bagus. Ya. Masih Putu Panji. Tidak bagus. Umpan ke depan. Oh, dipotong pemirsa, berbahaya. Tidak bagus, harus cepat lagi. Recovery dan berbahaya, ada pergerakan di sana. Harus ekstra waspada. Oh, masih ada Ida bagus. Backup bagaimana posisi dari Putu Panji tadi pemirsa. Cukup rapat kita lihat bagaimana bukan hanya lini belakangnya, tapi lini tengah dalam mengcover atau melakukan perlindungan terhadap lini belakang kita cukup rapat tadi. Azril juga cukup efektif melakukan cover. Kalau di era Anda, ruang-ruang tidak sesempit ini kayaknya. Betul. Jadi masih bisa agak-agak lama pegang bola gitu ya. Transformasi dari sepak bola semakin sempit ruang, semakin sedikit waktu yang dipunyai oleh pemain dalam memegang bola. Kita lagi bisa melebar ke sisi kiri kali ini. Coba diganggu lagi. Baik sekali. Tidak sekali ambil juga. Dari tadi kita lihat banyak pemain yang tetap fokus dan tidak sekali ambil, itu kuncinya juga ya Pon. Dari Dava Zaidan. Dan kali ini pemirsa Mirko Milbek. Oh, bahaya, umpan lambung tadi. Apa terjadi ya? Mau tidak mau terkadang pressing seperti ini dan compactness seperti ini membuat Uzbekistan putus asa dan harus memberikan umpan lambung seperti ini juga. Iya. Tapi memang bagaimana pergerakan ya, bukan hanya oleh satu orang, kita lihat 4 orang sekaligus dalam melakukan pergerakan. Saya pikir ini juga hanya asal ya, sebuah skema variasi taktik yang sudah dilatih tentunya bagaimana menghadapi defense yang cukup dalam seperti yang diperagakan oleh timnas kita. Iya, betul sekali, biasa baik sekali dalam hal defense.
tinggal counternya saja yang kita masih perlu mematangkan lagi ya, karena memang secara modal kecepatan kita sudah punya ya, Bu. Iya, terbukti di menit-menit awal tadi termasuk terciptanya gol tadi juga Iya. pasien kecepatan yang kita miliki. Tidak bagus, switch play pemirsa, dan kalah duel tadi dengan bola-bola atas, tapi bola keluar kali ini. Masih Indonesia mendapatkan peluang melalui lemparan ke dalam. Ya, lemparan ke dalam. Itu sudah akan diambil oleh Al Ghazani. Pelatih Uzbekistan tampak begitu serius memperhatikan para pemainnya bermain. Iya, sudah dilakukan tadi, lemparan ke dalam oleh Dava. Oh, berhasil diambil oleh Uzbekistan kali ini. Berbahaya pemirsa, agak kosong kali ini, hampir semua pemain turun. Pindahkan bola ke sisi kiri dan masih bisa dikontrol rupanya. Kita lihat, gagal tadi berikan umpan. Coba ambil bola, terlepas lagi pemirsa. Masih Uzbekistan terus menekan melalui Kawibuloh. Switch play lagi kali ini, cukup tinggi mereka bermain. Kita lihat, ada Abdisoliev. Oh, ternyata mengecoh dia pemirsa, mengecoh kita semua ini. Saya pikir mau syuting tadi ya. Iya, oh, lolos belum keluar. Bahaya, harus ekstra waspada Indonesia, berbahaya pemirsa. Untung saja kontranya, tapi masih ada. Ayo Indonesia. Pelanggaran. Nyaris tadi. Kita lihat itu bagaimana bagaimana ruang kosong di belakang defender terakhir kita yang akhirnya dimanfaatkan oleh para pemain Uzbekistan dalam melakukan crossing. Ini kita lihat bagaimana dia tahu ada pemain di belakangnya, kemudian bolanya dilepas juga dia. Kontrolnya mungkin tidak sempurna, tapi tetap menjadi potensi yang berbahaya untuk lini pertahanan kita. Save dari Putu Panji tadi ya, dari heading yang dilakukan oleh Laziz Abdurrahimov. Ini dia. Pas sekali dengan posisi Putu Panji di situ. Sempat terjadi kepanikan, tapi berhasil di cover. Dan bagaimana tadi Iya, nyaris ya Bon. duel yang dilakukan ya dengan kepala, dengan cukup berani menghadapi kaki dari para pemain Uzbekistan tadi sehingga terjadi foul. Betul. Kembali bisa. Tidak bagus. Lebar udah Putu Panji. Masih Putu Panji kuasai bola lagi. Coba bersabar dulu. Tidak bagus. Iya, Azizu kali ini. Balik lagi kepada Ida bagus. Dava. Balik lagi bisa. Kita lihat. Umpan panjang ke depan. Sangat baik kecepatan dilakukan. Sudah maju juga rupanya penjaga mereka, Samuratov. Jadi di game yang baik tadi oleh Samuratov. Iya. Kalau dia nggak maju tadi dapat striker kita. Iya, betul. Ini yang gini-gini ya, keputusan seperti ini juga betul-betul harus matang sekali ya, Pon. Depan ke dalam Azizu. Oh, nyaris tadi pemirsa. Dimas Adi mencetak gol pertama dari Indonesia tadi. Sebuah gol yang sangat baik pemirsa karena unsur ketenangan yang sangat dominan. Azizu kembali bersiap untuk lebar ke dalam. Masih Azizu dan terlepas Aaron. Gerakan bola kali ini, tadi kontrolnya kalau ada pemain kita di sana mungkin kerebut tadi bisa. Uzbekistan, masih Uzbekistan kuasai bola kembali kali ini melalui Ruziboyev. Lebar lagi pemirsa, Abdisoliev. Soliev, panjang Soliev, gagal. Kita lihat bola keluar, kembali lebar ke dalam untuk Indonesia. Iya, selain Nazril, saya pikir Aaron juga cukup mobile ya. Kemudian juga ada Dimas dan Raffi ya, Raffi Rasi. sektor flank di depan. Pelanggaran tadi bisa terhadap Mirko Milbek. Satu hal yang sangat positif apa yang dilakukan oleh Uzbekistan ini misalnya karena saya pikir Liga Usia Mudanya bermain sangat berjenjang Iya. dan terstruktur sehingga mereka banyak menghasilkan pemain-pemain dari youth development-nya. Di 2-3 tahun terakhir Uzbekistan memang cukup mempunyai prestasi yang cukup gemilang di level usia gitu. Mulai dari 17, kemudian 20 sampai usia 23 mereka. Iya.
Merdeka, merdeka, merdeka. Rayakan hari kemerdekaan dari pagi sampai malam hari bersama Indosiar di rangkaian program spesial kemerdekaan. Hari Minggu 17 Agustus 2025, peringatan detik-detik proklamasi ke-80 Republik Indonesia jam 5 pagi ya. Upacara penurunan bendera jam 3 sore dan di Akademi 7 konser kemerdekaan jam 8 malam yang dimeriahkan oleh Roma Irama, Soneta Group, JKT48, Dewi Persik, Top 22, Akademia DA7 dan artis ternama tanah air lainnya live eksklusif di Indonesia 17 Agustus di Indonesia. Dengan bebas tadi pemirsa sudah dilakukan oleh Mirko Milbek. Tadi sudah melanjutkan apa yang dibahas oleh Ponario. Memang mereka sangat fokus di pengembangan usia muda ya Pon ya. Dan buahnya adalah mereka mencetak sejarah ya, lolos pertama kali ke Piala Dunia 2026 tanpa harus masuk ke round 4 ya. Luar biasa Uzbekistan. Berbahaya bisa sementara serangan dari Uzbekistan yang coba dibayang oleh Dava. Ini kita juga benar-benar belajar bagaimana cara bertahan yang rapat. Oh, bahaya. Kita lihat masih dikuasai oleh Uzbekistan pemirsa. Harus terus diganggu kali ini. Hati-hati Indonesia. Ada pergerakan di sana sangat baik. Kita Dava lagi lolos tapi masih ada ya. Masih ada Ghazani. Cukup baik tadi, jadi walaupun Dava tadi berhasil dilewati tapi masih ada Al Ghazani yang cukup baik covernya. Itu yang penting ya, backup covernya ya Bro. Posisi antar pemain dalam satu lini saat bertahan ya. Jadi bukan antar lini ya, tapi antar pemain. Luar biasa nih bahasa coach Popon. Oh bahaya. Oh, shooting keras yang masih jauh melambung pemirsa dari Roziboev. Kalau sampai center back melakukan sebuah shooting, artinya mereka sebenarnya sudah mulai frustrasi juga untuk bisa menembus pertahanan Indonesia yang sangat baik ini. Kita lihat pemirsa, Dava lagi berikan bola pada Putu Panji. Masih Putu Panji, umpan panjang ke depan, kita lihat dan tidak mengarah pada Aaron Thomas yang mencoba berdua lagi, bisa kali ini. Oh, masih lagi-lagi mereka bisa pindahkan bola ke rekan di lini pertahanan dari Uzbekistan. Bola mulai dikuasai lagi, bisa kita lihat oleh Roziboev. Ada Islam Hasanov, Abdi Soliev. Switch play tadi ke sisi kiri pemirsa ya. Masih Adis Nabiev. Bola sekarang dikuasai lagi oleh Mirko Milbek. Pasilan tadi terlalu dalam, tidak bisa dikejar. Tentu saja umpan seperti di sangat atau begitu deras bola. Ya, dan lebih sering kita lihat ya Uzbek melakukan kombinasi long pass seperti tadi Edwin. Iya, tapi tidak akurat. Betul. Dava. Lagi-lagi jauh ke depan pemirsa. Dava itu dia. Masih sulit bisa dijangkau oleh Aaron Thomas. Second ball masih bisa didapatkan lagi. Nah, kali ini kita kembali kuasai bola ya. Saya pikir di sini juga letak bagaimana kita harus banyak belajar ya Pon ya, untuk bisa membuild up dengan sangat baik ya, dengan sangat tenang dan akurat. Menyesuaikan dengan situasi Edwin. Kalau kita bisa melakukan build up ya tentu harus dilakukan dengan baik. Hati-hati melebar ke kanan. Sayang sekali. Begitu tidak ada pilihan untuk melakukan build up, long pass menjadi salah satu opsi. Ya. Long pass dilakukan itu fungsinya bukan di momen pertama sebetulnya, karena perebutan duel bola di udara itu siapapun tidak bisa diprediksi untuk bisa memenangkan bola. Second goalnya lah yang lebih penting. Betul sekali. Itu sebabnya dikatakan long pass itu kan 50-50 ya Pon ya. Dua lagi terjadi pemirsa. Oh, mengarah tadi. Kita lihat masih bola dikuasai lagi oleh Uzbekistan tadi, Mirko Milbek. Ada Abdi Soliev. Kembali Roziboev. Masih Roziboev di sana. Sangat tinggi ini sebenarnya. Kalau kita bisa rebut bola di tengah, kemudian kita cepat lakukan transisi positif, ada peluang ini kita. Tapi ini sepertinya instruksi dari coach Nova di pertandingan itu bagaimana semua pemain disiplin berada di belakang garis bola ya. Iya, di area pertahanan. Iya. Masih Roziboev pemirsa. Masih Roziboev. Kita lihat, ayo Indonesia ya, tetap fokus, tetap konsentrasi.
Tetap konsentrasi, kita lihat. Masih sangat kesulitan, sudah sangat tinggi sekarang para pemain dari Uzbekistan. Semua ada di area permainan dari Indonesia pemirsa. Mirko Milbek berbahaya. Mirko Milbek dan keras dari luar kotak. Ya, spekulasi mencoba melakukan tendangan dengan kaki kiri cutting inside ke dalam, tapi masih terlalu tinggi. Itu menjadi sebuah opsi dan terkadang cukup merepotkan ya, karakter crossing seperti ini. In swing kemudian dengan bermain di kanan dengan crossing dengan kaki kiri ataupun sebaliknya, justru memang harus diantisipasi karena di area itulah situasi seperti itu yang paling sering terjadi. Betul. Oh, tapi intercept mereka juga cukup baik sejauh ini ya. Pone masih cukup fit untuk melakukan intercept ya. Cukup fit. Babak kedua kita akan lihat berarti. Depan ke dalam Azizu. Aaron, salah dua dari Aaron pemirsa. Sapuan bola keluar. Kesempatan bagi Indonesia, ya, lemparan ke dalam yang cukup dekat dengan area pertahanan dari Uzbekistan. Salah satu pemain yang cukup dominan ya di tim Uzbek lagi. Iya, Mirko Milbek ya. Milbek. Azizu, ada pergerakan sangat baik di sana pemirsa. Kita lihat. Oh, baik sekali. Masih bisa dapatkan bola. Aaron. Mari kita lihat lagi pemirsa kali ini. Azizu. Angkat. Azizu. Lagi. Tidak bagus. Putu Panji. Masih Putu Panji di sana. Mencoba bersabar lagi pemirsa. Kita lihat. Dan terlibat lagi permainan dari penjaga gawang Dava Al-Ghazemi. Masih Dava. Siapa yang dituju tadi? Aaron Thomas rupanya. Bukan dalam sebuah pelanggaran. Tersisa beberapa detik lagi pertandingan segera berakhir. Apakah kita masih tunggu dulu pemirsa? Berapa menit tambahan waktu di akhir babak yang pertama ini? Lebar ke sisi kanan kembali ya. Ada Okamboev, bukan terobosan. Harus hati-hati Indonesia, kita lihat. Kirimkan sebuah umpan crossing. Iya, itulah gunanya gangguan pemirsa ya dari Al-Ghazani yang menempel ketat pemain nomor punggung 9 Abduraimov. Jadi kita lihat walaupun unggul postur kemudian bisa memenangkan duel tapi tidak sempurna karena tetap dilakukan gangguan tadi. Iya. Oleh Al-Ghazani. 2 menit. Ini dulu Popon sering tuh dorong-dorong gitu tuh. Yang penting kadang-kadang kalau kita agak tricky gitu nggak kelihatan wasit. Iya. Tapi kalau udah di kotak hati tadi bahaya. hati pasti Edwin. Bola keluar lagi pemirsa. Lempar ke dalam untuk Uzbekistan. Cepat diambil tadi. Kita lihat pressing lagi dilakukan. Oh, sangat baik. Kesempatan lagi bisa kali ini Nazril. Masih Nazril. Momen harus juga lihat momen. Iya. Kalau memang ada peluang harus cepat ke depan ini. Ini gunanya bagaimana pembelajaran yang sangat baik di pertandingan kali ini, turnamen internasional ini pemirsa, untuk mematangkan mereka. Ya, nanti akan mereka berlaga di Piala Dunia 17 dengan lawan-lawan yang lagi-lagi berbagai macam karakternya. Angkat. Kekuatan fisik yang berbeda dan kecepatan juga yang berbeda tentunya. Nazril tidak bagus pemirsa, tidak bagus, hati-hati, tidak bagus. Oh, ini dia sangat baik. Ya. Sesekali meskipun kita jarang menyerang, kita terus ditekan, ya, penguasaan bola kita kalah mutlak, tapi peluang-peluang terbaik lebih baik yang dimiliki oleh Indonesia. Ya, walaupun kita lihat tadi ada opsi untuk Dimas ya yang cukup terbuka posisinya, tapi saya pikir perlu diapresiasi juga keberanian tadi dari Raffi Rashid untuk melakukan shooting ya, karena mungkin momentumnya Ada. dia ada. Iya, ada Ada ruang. kawalan, kemudian Bukan. larinya juga searah dengan bola, memang momentum untuk melakukan shooting sangat-sangat ideal di area itu. Betul sekali pemirsa. Kita lihat lagi. Baik sekali Nazril. Itu ini saya pikir. Baik, tertipu ya. Terkecoh tadi Mirko Milbek. 2 kali itu nggak ingat apa. Ada nah ini dia. Iya. Halus pun. Selesai, Edwin. Iya. Ya pemirsa, demikian pertandingan bola pertama yang berlangsung begitu mutlak oleh Uzbekistan. Tapi kita bicara efektivitas sepak bola di era modern sekarang, 1-0. Sementara Indonesia unggul Jaguar masih akan kembali untuk membahas pertandingan bola yang pertama setelah pesan-pesan berikut. Sono main-main ya tadi nggak ada skor.
Pro. Siap aktif dan kreatif. Kuku Bima dengan herbal ginseng, royal jelly dan madu plus vitamin C1000 dan B-kompleks. Ayo ke Labuan Bajo, Flores, tempat lahirnya Pancasila. Kuku Bima, energi Indonesia. Gratis ongkir! Sekarang semua produk 100% gratis ongkir tanpa syarat. Belanja barang kecil, besar, ringan, hingga berat, pasti dapat gratis ongkir Rp0. Belanja di Shopee sekarang, gratis ongkir. Malam kok gaya biasa. Jangan now makan lama. Wow, spaghetti. Rasanya seru-seru. Kecap carbonara, sosis goreng bolognese, ayam garlic, alio olio. Wow, spaghetti. Jangan now makan ya wow. Kuku Bima dengan herbal ginseng, royal jelly dan madu plus vitamin C1000 dan B-kompleks. Ayo ke Labuan Bajo, Flores, tempat lahirnya Pancasila. Kuku Bima, energi Indonesia. Hanya kemurnian yang bisa menjaga dan memulihkan kondisi. Berbrand, rasakan kemurniannya. Irit, irit, kutuba. Semangat, tangguh dan kuat. Kualitas, no debat. Gear Ultima hebat. Baru, Gute Latte Original dan Butterscotch. Gute Latte, perfect Korean latte taste. Baru, Lactogro Pro dengan 0 gram sukrosa. Satu-satunya susu dengan Lactobacillus reuteri untuk tubuh aktif dan berpikir kreatif. Lactogro Pro. Siap aktif dan kreatif. Yah, sibuk sendiri-sendiri. Ting ting, ting ting bukan permen. Ting ting bukan biskuit, Garuda ting ting peanut bar. Gurih kacangnya, manis karamelnya. Kita semua suka. Enaknya ada Garuda. Ya, bisa pertandingan yang begitu luar biasa di mana Indonesia mampu menahan gempuran-gempuran dari Uzbekistan dan justru kita unggul 1-0 lewat gol yang dicetak tadi oleh Dimas Adi Prastio. Ball possession itu sekarang bukanlah hal yang paling menentukan ya pemirsa. Pon, ya saya pikir luar biasa kalau kita melihat bagaimana permainan Indonesia dalam hal koordinasi pertahanan. Iya betul, cukup rapi, cukup disiplin, cukup rapat, dan kalau mendapatkan momentum juga faktornya juga cukup efektif. Oke, sambil kita lihat ini dia beberapa peluang terjadi sepanjang babak yang pertama dan gol yang tercipta di menit ke-17 tadi. Ini dia tuh. Iya, bagaimana memanfaatkan kecepatan ya, dapat momentum dari kesalahan yang dilakukan oleh Uzbek. Ini gol yang terjadi begitu cepat, dan yang perlu diapresiasi di atas jempol adalah bagaimana ketenangan dari Dimas tadi ya. Cepat melakukan capping di depan gawang, ruangnya cukup terbuka 1 lawan 1, kemudian berhasil melakukan capping. Luar biasa ini, ketenangan di depan gawang. Ini juga pergerakan dari Aaron yang cukup jitu ya, bagaimana momen dia bertepatan dengan final pass yang dilakukan tadi. Ini bagaimana Dava tadi dengan cukup tenang. Kemudian ini lagi yang sempat menjadi scrimmage, save dari Putu Panji tadi, kemudian keberanian dalam berduel. Ini peluang terakhir tadi, bagaimana syuting tadi dari Raffi Rashik untuk bisa melakukan syuting di area itu, Edwin. Luar biasa pemirsa ya, Dimas Adi Pras yang langsung bikin malu 2 pemain sekaligus dari Uzbekistan. Kami akan kembali untuk bahas jalannya pertandingan babak yang pertama setelah pesan berikut ini. Dukungan kalian, energi buat kami untuk berjuang, untuk satu pembuktian, untuk Indonesia. Extra Joss, energi ekstra untuk Garuda. Bukan goreng, bukan kuah. Baru Indomie nyemek Bangladesh. Lain pula cara masaknya. Biar nyemek, tambahkan 12 sendok makan air rebusan. Mie dengan sedikit kuah. Nyem nyem nyemek. Nyemeknya baru, rempahnya skala pitu. Mulai dari 5 ribuan. Permisi.
udah bisa dapat momen hangat bersama. Mana udah cek? Untuk momen berharga yang selalu hemat. Kak, kok Mika rewel terus ya? Kulitnya kering ya? Coba Sweet Sal deh. Isa pakai Sweet Sal baru. Sabun lembut dengan 4 kali probiotik moisturizer. 100% terbukti melembabkan. Biar kulit Isa jadi happy skin. Kulit yang lebih dari lembut. Sweet Sal terbukti melembabkan. Andre Taulan. Andai tahu duluan. Anda tahu duluan. Manfaat BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua. Buat pelawak juga bisa Mas Andre. Oh, barang bukti saya sih. Mumpung tahu duluan, daftar sekarang BPJS Ketenagakerjaan. Kerja keras, bebas cemas. Sarapan itu. Zaman now harus yang wow. Wow spaghetti. Rasanya seru-seru. Keju creamy carbonara, sosis gurih bolognese, ayam garlic, alio e olio. Wow spaghetti. Zaman now makan yang wow. Hanya kemurnian yang bisa menjaga dan memulihkan kondisi. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Oh, yang manis gurih. Ready! Biarpun bahannya simple, kalau pakai kecap Indofood yang diolah alami, rasanya jadi naik level. Enak. Kecap Indofood manis gurihnya bikin naik level. Baru, Gute Latte original dan butterscotch. Of target masing-masing 5 ya. Saya pikir yang dipunyai oleh kita baik on target maupun off target lebih kepada momentum bagaimana counter attack yang dilakukan setelah kita melakukan pressing dan memaksa Uzbekistan untuk melakukan kesalahan. Ya, Putu Panji ya, dan juga Ida Bagus secara koordinasi dan reading the game saya pikir cukup baik. Cukup solid di babak pertama ini tadi bagaimana tampil solid keduanya, dan saya pikir di pertandingan pertama ada Maji Baker, sekarang ada opsi lagi buat Coach Roko untuk ini pertahanan, dan itulah tujuannya melakukan rotasi di pertandingan. Iya, itu penting sekali ya pemirsa. Kami akan kembali untuk kick off babak yang kedua setelah satu saat berikut. Dukungan kalian, energi buat kami. Ayo, lanjut dong. Untuk bersiap menyaksikan pertandingan babak yang kedua, kita harapkan fokus tetap terjaga ya Ton ya. Iya, betul. Karena ini yang paling penting di sepak bola, fokus dan konsentrasi sampai dengan peluit dibunyikan ya akhir pertandingan. Menarik. Ada pergantian yang pemain tentunya. Goli disiapkan. Kemudian juga ada Fabio Aska ya. Ada Ilham Romadona, kita lihat tadi juga. Betul. Apakah Raffi Rasik akan menjadi opsi untuk ditarik keluar atau siapa? Kita masih belum tahu, kita masih tunggu dulu. Dengan masuknya gol, saya pikir kita sekarang dapat counter. Ya, Ada peluang ini, Pot. di bahaya ya, dia kecepatan dan kematangan yang dimiliki oleh Goli tentunya. 11, kita lihat. Ilham Romadona. Iya. Masuk pemirsa. Namanya nggak asing. Temennya Supriyono kalau Ilham Romadona di Primavera. Ini pemirsa, Ilham Romadona sudah masuk ya. Dan juga Zabi Goli. Nampaknya akan menjadi pemain dengan kecepatan untuk melakukan transisi ke depan, transisi positif ya. Punya kecepatan memang Zabi Goli dan olah bola yang sangat baik. Sudah dimulai pemirsa, kick off. Babak yang kedua masih bersama saya Yud Seninato dan juga Ponario Astaman. Kami berdua akan memandu jalannya pertandingan babak yang kedua ya. Dalam kedudukan Indonesia masih unggul 1-0. Salam-salam juga saya buat para penonton yang sedang melakukan nonton bareng. Ada yang di Nganjuk juga rupanya. Baik sekali ya. Kita lihat ini dia sebuah. Oh, ini dia pemirsa, masih terjadi duel. Kita lihat masih bisa dapatkan umpan kali ini sama-sama langsung dicepat. Goli baik sekali. Angkat bola pemirsa. Bisa dihalau, coba dikejar lagi apa yang terjadi, pelanggaran rupanya. Itu ketahuan Edwin. Damai ya, kita lihat. Terlalu jelas pemirsa. Dorongannya tadi pemirsa dia. Dava Zaidan ini tadi dari Balikpapan ya. Betul, Edwin. Main di Borneo. Kemarin di Balikpapan teman-teman kita
nonton semua rupanya Pak, titip salam tadi. Kembali kita lihat lagi biasa bagaimana Uzbekistan mencoba membangun sebuah serangan. Kirimkan sebuah umpan jauh lagi. Umpan panjang dan terlalu jauh. Bola keluar Mirsa ya. Masih sulit Uzbekistan, bukan cuma masalah menembus, tapi ketika mereka memberikan sebuah long pass tidak akurat. Azizu dan Ida bagus sebentar keluar. Matthew Baker juga dimasukkan rupanya, Matthew Baker. Berarti akan berduet lagi bersama dengan Putu Panji nampaknya. Betul. Coba dikejar lagi, baik sekali bisa kecepatan kali ini bagi Indonesia. Sama-sama kita lihat. Harus lebih tenang Dimas. Kejar bola lagi, masih rupanya bisa dihalau. Duel tadi terjadi Matthew Baker dan ya Putu Panji. Grill dan Aaron juga diganti ya. Iya. Lebar lagi Pirsa, kita lihat kali ini bagaimana Al Ghazani. Putu Panji. Masih Putu Panji. Umpan lambung ke depan. Oh, sapuan tidak sempurna tadi. Hampir saja pemirsa. Banyak juga kesalahan sendiri yang dilakukan oleh Uzbekistan di pertandingan kali ini. Karena memang usia seperti ini sangat rawan untuk melakukan kesalahan dasar sebetulnya itu. Kita lihat lagi bisa kali ini bagaimana Ruzi Boyev. Umpan panjang Ruzi Boyev tidak menemui hasil tadi pemirsa. Bola dikuasai lagi tadi oleh Fabi Aska. Putu Panji. Masih Putu Panji. Umpannya sangat baik ini. Kita lihat Goli lolos. Masih Goli. Ada bantuan di sisi kiri pemirsa. Fabi Aska sudah membuka ruang, kita lihat. Dan dia apa terjadi? Satu peluang. Masih Fabi Aska. Aska ke bola. Hampir masuknya pemain-pemain baru. Di mana Coach Nova yang telah membaca permainan di babak pertama, dia masukkan beberapa pemain dan langsung menciptakan sebuah peluang berbahaya, Pak. Betul, masih fresh kita lihat ya Fabio Aska. Tapi yang menarik kita lihat bagaimana yang menyambut umpan di situ adalah Dava Zaidan. Yang dua-duanya nih, yang satu fullback kiri, yang satu fullback kanan yang duit. Menarik sekali, berarti artinya kecepatan mereka transisi juga cukup baik ya. Ya, sekarang kita sudah lebih sering menang-menang duel kali ini ya. Karena Coach Nova banyak memasukkan pemain-pemain yang di pertandingan pertama sebagai starting. Matthew Baker. Awal saja bola keluar, tidak mengambil sebuah risiko tadi pemirsa ini dia. Bola kembali dikuasai lagi oleh Uzbekistan. Diganggu oleh Fabio Aska. Mari kita lihat umpan panjang lagi ke depan kali ini. Matthew Baker. Halo saja tadi bola lagi-lagi keluar. Ya, tugas tadi ya. Iya. Efektif, simple. Tidak ingin juga mengambil risiko dengan menguasai bola dalam situasi seperti tadi ya. Apa terjadi pemirsa? Apakah salah dalam melakukan lemparan rupanya? Ada pemain juga disiapkan yaitu Ibragimov. Jangan-jangan ayahnya penggemar Ibrahimovic. Lagi-lagi Matthew Baker pemirsa. Kalau bola keluar kan biasanya pilihan ini diambil karena tidak ada backup lagi ya, Ponek. Dan posisi juga ada di daerah sempit biasanya daripada mengambil risiko di clearance saja. Clearance betul. Siapa? Iya, Oliver ya. Iya, Oliver. Cukup baik di babak pertama tadi. Noah Oliver Nazril ya. mengalami gangguan pemirsa. Betul. Karena Nazril digantikan oleh Ilham Romadona. Iya. Pencetak gol tadi Dimas Adi Pras ya, yang berasal dari PSM Makassar juga. Penting sekali di usia-usia seperti ini sudah harus memang rutin mengikuti kompetisi pemirsa. Sementara itu sudah ditarik keluar juga ya bagaimana salah satu center back dari Uzbekistan, Ruzi Boyev. Dan ini dia masuk Ibrahim. Ya, masih dalam kondisi yang oke rupanya untuk bisa melanjutkan pertandingan kembali. Noah Oliver. Yes, ini. Ya, kita masih nantikan ya, informasi berapa yang hadir. Kalau perkiraannya Ponaru mungkin 20 ribuan ya, Pak? Sekitar ya 18-20 ya. 15-18 lah. Iya, didapatkan lagi bola pemirsa. Coba dikejar kali ini. Biarkan saja bola keluar. Masih lempar ke dalam untuk Uzbekistan. Cepat diambil tadi. Langsung berikan lagi bola kepada Abdi Soliev. Nah, ini pemain yang baru masuk pemirsa, Ibragimov.
Soliev, switch play, kita lihat siapa yang dituju. Terlalu jauh rupanya. Ini juga pemain yang baru dimasukkan, Sadir Janov. Mereka banyak melakukan sebuah umpan-umpan silang yang jauh, tapi tetap tidak berhasil pemirsa. Sementara itu Evandra Florasa siap dimasukkan oleh coach Nova. Menggantikan Noha Oliver. Tidak mau ambil resiko tentunya coach Nova terhadap kondisi dari Noah Oliver. Iya, sudah masuk Evandra. Bola dari Zabi Goli tadi Jadi mirsa. kita lihat tadi kematangannya, pengalamannya, dan ikutnya sudah bermain di level senior. Kita tidak memaksakan, tidak bisa merebut bola, tapi ada tarikan sedikit melakukan diving untuk mendapatkan defensive foul. Kadang-kadang hal gitu perlu juga kan? Betul. Karena dia tahu udah sendiri ditempel ketat Ya, gitu mirsa. udah nggak dapat bola, tapi ada gangguan dari lawan, ya udah diving dan akhirnya menang foul. Pengalaman bicara itu. Balik lagi misal kali ini. Lepas dari Matthew Baker harus membuka ruang. Hati-hati Dava. Ya, build up yang sangat baik pemirsa. Baik kali ini sebuah serangan lagi dari Indonesia. Sama-sama kita lihat. Dan salah umpan tadi ternyata masuknya terobosan kepada Evandra ya. Bisa diambil lagi. Intercept yang sangat baik. Ini kalau kita bicara intercept itu output dari reading the game ya. Betul nih. Salah satunya. Betul. Dan bagaimana kecepatan baca permainan sekaligus memadukan dengan reaksi. Iya, itu dia Indonesia. Masuk Indonesia kuasai bola, saya pikir sudah mulai lebih rapi permainan dan kapan harus tahu untuk cepat berikan long pass ke depan. Sementara jaga jarak terjaga juga. Betul. Karena pergantian pemain ini yang dilakukan oleh Coach Nova lebih banyak daripada yang dilakukan oleh tim Uzbekistan ya. Sehingga otomatis kondisi pemain lebih tegar juga ya. Umpan panjang lagi misal Ghazali tadi coba dikejar kali ini. Masih dihalau. Kita lihat. Gagal lagi tadi coba bola di kejar oleh Ghazali. Masih ada Zabi. Dengan sangat percaya diri bisa Evandra. Masih Evandra. Jangan keras kaki kiri dari Evandra. Spekulasi tadi Mirsa yang belum mengarah ke gawang. variasi serangan sekarang mungkin akan lebih menarik untuk timnas kita. Dengan ditariknya keluar Aaron, tentu pemain-pemain yang tersisa sekarang punya karakteristik yang berbeda. Iya, Kecepatan. betul. Oli, Rafi, kemudian juga Dimas. Coba diambil lagi. Kita lihat bola keluar kali ini. Lempar ke dalam untuk Indonesia. Lempar ke dalam untuk Indonesia. Tidak melihat dia tadi tampaknya ya. Ya. Itu dia pemirsa. Sadir Janov langsung mengambil cepat inisiatif lempar ke dalam, tapi ternyata untuk Indonesia. Dan Dava Zaidan kali ini akan mengambil throw-in. Masih mencari rekannya. Kita lihat. Dava jauh tadi ke depan, yang langsung dari Indonesia ya ditujukan kepada Dimas. Memang kekurangannya adalah tentu kurangnya pemain dengan postur yang ideal untuk melakukan duel seperti tadi. Iya, betul. Lincah sekali. Duel nomor 7 tadi Indonesia. Kita lihat bagaimana Mirko Milek ditarik tadi oleh Evandra. Ya, pelanggaran. Sudah dimulai kembali pertandingan kali ini. Ibrahimov. Masih Ibrahimov. Umpan panjang Ibrahimov. Bisa dihalau tadi oleh Fabi Askar. Kita lihat pemirsa. Bola masih mengarah kepada pemain Uzbekistan. Lebar ke sisi kiri ada Abdul Nabiev. Dipotong tadi. Baik sekali. Tapi mengarah lagi kepada Ibrahimov. Nah, itu Abdi Soliev. Pendek saja kepada Mamatov. Switch play ke kanan kali ini. Kita lihat Fabi Askar akan coba berikan tekanan. Angkat bola. Bahaya dan masuk dalam jangkauan Dava Al-Ghazemi. Cepat lagi berikan bola kita pemirsa. Goli. Masih Goli. Hati-hati Goli. Berhasil terebut tadi dan coba kejar bola lagi. Goli. Baik sekali Goli. Goli. Ini dia pemirsa. Kita lihat. Bahaya ini. Hati-hati ya. Dava tadi. Nah, satu serangan Indonesia. Kontrol bola drive ya tadi pon. Pertamanya tadi ya. Iya, Raffi ya. Dari Rafi tadi lebih dekat ke defender Uzbekistan. Memang Apa ini? prestasinya Kita lihat. iya. Iya. Fabio Askar punya kemampuan itu. Kita akan sama-sama lihat dulu pemirsa ya.
Terus Nova yang tarik Ada kalau Aaron ya. iya betul. Taruhnya ditarik keluar. Iya. Pemain yang paling tinggi tadi Bang. Flavio Oscar bersiap. Sama-sama kita lihat pemirsa kali ini bagaimana. Flavio Oscar sepertinya adalah acak-acak mengambil. Oh, pendek saja karena memang kosong di sana. Lagi-lagi pemirsa kita lihat kali ini ya. Dava Zaidan. Coba memancing dulu para pemain dari Uzbekistan pemirsa, ini dia. Melebar ke sisi kanan. Matthew Baker. Sudah kembali lagi ke posisi Putu Panji. Masih Putu Panji kepada Matthew Baker juga multi posisi ya Pak. Baik sekali umpannya pemirsa, kita lihat Zahabi masih bisa kuasai bola, masih kelewat pemirsa. Baik sekali tadi Ilham Romadona. Dan kali ini ya kita lihat Raffi tadi tidak ada ruang untuk memberikan sebuah progresif pass ke depan dan coba terus menguasai kali ini. Saya pikir kita sudah mulai meningkat secara penguasaan bola. Iya. Coba dikejar. Dan sejauh ini yang saya perhatikan ya, ini masuk 5 menit ke 57, ini ada di pertandingan kedua. Iya. Saya pikir rotasi yang dilakukan oleh Nova sejauh ini tidak berdampak signifikan terhadap kualitas tim ini ya. Oke. Pemain yang dipasang siapapun itu, saya pikir kualitasnya cukup sama di tim ini. Ini sebuah advantage tentunya untuk tim yang akan terjun dalam sebuah turnamen. Iya, sementara itu berbahaya. Bisa kita tahu Indonesia bisa fokus kali ini. Masih bisa ditepis tapi oleh Dava Al-Ghazemi. Pergerakan yang cukup baik tadi dilakukan oleh Laziz Abduraimov, cukup tenang dia dalam melewati 3 kawalan defender kita, tapi Dava kita lihat ada di posisi yang cukup baik, sempit sudut gawang, berhasil melakukan blok dengan cukup tenang. Jaga gawang kelahiran Purwakarta juga berhasil dari Dewa United. Sementara itu satu crossing dari Uzbekistan, terlalu keras pemirsa, terlalu keras. Sudah saja antisipasi dan biarkan saja bola keluar lagi-lagi dari Mirko Milbeck. Semakin ramai bagaimana dukungan para penonton yang hadir di Stadion Utama Sumatera Utara ini terus memberikan semangat bagi para pemain dari Indonesia U17. Angkat bola Matthew Baker pemirsa kali ini. Oh, saya kira dekat tadi bola dengan volley ya, ternyata masih cukup jauh untuk bisa dijangkau. Dengan hadirnya penonton yang begitu banyak, rasanya mungkin nextnya mungkin bisa keliling di stadion-stadion lain di kota Indonesia ya. Demo atau support masyarakat Indonesia di daerah manapun di nasional sangat-sangat luar biasa. Betul sekali. Sekali lagi misal kali ini Uzbekistan mencoba bilang serangan ya melalui Abdul Nabiev. Dapat lagi Mirza. Dihalau jauh keluar, tadi apa yang terjadi? Kita lihat ada sedikit protes dari Coach Nova dengan wasit. Sementara ada 3 kembali pergantian pemain yang siap dilakukan oleh Uzbekistan. Jelang menit ke-60 Mirza, atau 15 menit sudah berlangsung di babak yang kedua ini. Oh, sudah dimasukkan ya Kusang Boy, salah satu pemain andalan juga dari Uzbekistan. Sementara Laziz Abduraimov ditarik keluar. Itu dia masuk Kapran Kimil dan juga pemain lainnya seperti Marufov. Lempar ke dalam, masih belum aman. Saya pikir Indonesia tetap harus fokus dan lebih efektif lagi dalam mengambil beberapa peluang yang didapatkan dari serangan-serangan paling cepat pemirsa. Oh, coba dikejar, ada penjaga di sana. Iya. Sudah jadi duel, bisa dihalau tadi pemirsa, kita lihat. Baik saling pergerakan dari main Rontang Boys. Masih Uzbekistan menekan kali dari sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Melebar, kita lihat Abdul Nabiev, bahaya tapi ya bisa kita ambil pemirsa. Baik sekali kali ini Dimas cetak gol tadi. Fabio Aska. Matthew Baker. Ilham. Putu Panji, hati-hati Putu Panji. Melebar lagi kali ini, bisa kita lihat bagaimana bola diberikan terlalu jauh lagi untuk bisa dikejar tadi ya oleh Dava. Luar biasa.
Lagi-lagi, siapa dia pemirsa? Dava Al-Ghazemi. Iya, lagi-lagi melakukan save yang sangat baik tadi dengan situasi yang tidak terduga sebetulnya tadi. Bagaimana bola rebound langsung mengarah dan berhasil dimanfaatkan tadi. Untung Dava cukup sigap ya. Rally yang cukup bagus dari seorang Dava. Betul. Yang menghasilkan peluang pemirsa ya melalui sepak pojok yang didapat oleh Uzbekistan. Harus fokus para pemain dari Indonesia kali ini. Angkat bola, kita lihat. Hati-hati. Oh, untungnya masih melebar sundulan tadi. 1-0 ini memang belum aman ya, Pak. Betul. Masih deg-degan ini pemirsa. Kalau Masih 29 menit tadi masih sangat panjang, setengah jam kurang lebih. dengan gawang akan diambil pemirsa kali ini. Butuh Panji. Langsung saja angkat bola jauh ke depan. Kembali Uzbekistan lagi kuasai bola melalui Ibragimov. Dipotong saja pemirsa. Baik sekali. Dava Zaidan. Dava. Iya, ini dia. Kombinasi umpan 1-2 harus lebih cepat. Ilham Romadona. Butuh Panji. Matthew Baker. Baik sekali pemirsa. Matthew Baker umpannya sangat luar biasa ini. Itu dia. Pelanggaran pemirsa. Pelanggaran pemirsa. Kita lihat tadi tetap dukung ya Indonesia U17 ya pemirsa, berikan doa kalian untuk bisa meraih hasil maksimal di pertandingan kali ini, khususnya di beberapa kota yang sedang menonton juga ada di Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, juga ada yang di Semarang, di Yogyakarta, ada juga di Palembang, Makassar juga sebagian ada yang menonton bareng rupanya pemirsa ya, di Bekasi, Tangerang, Depok, ada yang di Malang, Pekanbaru, Balikpapan. Nah ini saudara-saudaranya Popon semua ini. Denpasar, Samarinda, Banjarmasin, Manado, dan juga di Jayapura. Masih Indonesia kuasai bola kembali, kita lihat. Romadona. Wah, prestasi yang baik sekali. Ini dia kesempatan. Harus cepat alirkan bola. Hilang lagi tadi pemirsa, berbahaya, kita lihat. Tutup Panji, harus hati-hati. Back pass kepada Dava. Langsung lagi-lagi clearance ke depan. Dava Zaidan. Dia berhasil pemirsa. Kesempatan kali ini terlalu deras dari bola yang diberikan kepada Goli Zahabi. Nah, ini tadi Dava kita lihat berduel dengan pemain yang posturnya jauh lebih tinggi dari dia ya. Dan keterangan tadi sebelumnya bagaimana Putu Panji koordinasi dengan Dava. Betul. Kiper tadi cukup tenang di lini belakang. Ketenangan ini juga penting khususnya kalau kita bicara peluang-peluang yang diciptakan lawan di lini pertahanan. Betul. Dava sejauh ini tampil sangat sempurna, Edwin. Iya. Masih Uzbek lagi Mirza. Komilbek seperti kuasai bola. Melebar kepada Ibragimov. Tempat panjang Ibragimov. Kali kita lihat kontrol bola tidak maksimal. Dihalau saja lagi-lagi keluar oleh Fabio Aska. Ini dia rata usia yang masih 15-16 tahun ya. Usia yang kita harapkan sekali lagi mereka terus matang di kompetisi. Dan kalau perlu semua pemain ini bisa mentas semua ke level yang lebih tinggi lagi. Ya, Poznan style. Ini dulu sering dilakukan oleh supporter dari Lech Poznan ya, menghadap ke belakang dengan bersorak dan melompat-lompat pemirsa, dan ditiru oleh banyak fans di seluruh dunia akhirnya. Kita kembali lagi ke lapangan kali ini. Kesalahan sendiri lagi dilakukan oleh pemain dari Uzbekistan pemirsa ya. Arsanbekov. Lebar ke dalam untuk Indonesia. Ya, Edwin, seperti yang saya bilang tadi, saya tidak melihat adanya perubahan signifikan dengan banyaknya pergantian pemain yang dilakukan oleh Coach Nova ya. Bagaimana Fabio Aska, Goli, kemudian juga Ilham Romadona memberikan kontribusi yang sejauh ini cukup bagus untuk keseimbangan tim. Betul. Melebar pemirsa, kita lihat. Bola dikuasai Dava Zaidan kali ini kembali lagi. Terbaca pemirsa, harus hati-hati. Serangan balik cepat, harus cepat turun juga bagaimana para gelandang kali ini. Betul. Sebuah umpan panjang, ya untungnya mereka juga salah dalam build up tadi. Sangat cepat tadi kita lihat ya, hanya saat bertahan tadi akhirnya hanya menyisakan seorang Dimas di depan. Iya. 10 pemain lainnya ada di belakang posisi atau garis bola tadi. Masih Dava Ghazemi. Dava. Pendek saja melebar pemirsa, kita lihat kali ini kepada Al-Ghazani. Goli. Hati-hati Goli. Bebas pada Putu Panji. Baik sekali. Romadona ini dia. Hati-hati terbuka ruang. Masih bisa kuasai bola pemirsa. Kita lihat. Evandra melebar ke sisi kanan kali ini. Sama-sama Dava Zaidan dan
Ya, itu dia dan Raffi Rasik. Iya, ada momentum tadi Edin sebetulnya kita melakukan first shoot tadi. Sini kita lihat. Iya, ini tadi gol pertamanya justru keluar menjauhi dari dan mempersempit sudut gawang dengan sendirinya. Dan akhirnya bukan pakai kaki terbaik. Betul. Disitulah pentingnya first touch tadi. Bagaimana mengarahkan bola untuk melakukan shooting. Ya, first touch adalah kunci ya, Pon, ya. Betul. Karena kalau first touch itu bagus pemirsa, Anda siap melakukan what's next to do Iya. dengan lebih matang. Betul. Dan ya, cenderung lebih bagus. yes, Dan first touch yang bagus. betul sekali. Fabio Aska, lagi-lagi bisa kita lihat bagaimana supporter yang hadir di Stadion Utama Sumatera Utara di Kota Deli Serdang ini ya, begitu banyak, begitu bersemangat mereka menyaksikan Indonesia U17 bertanding. Kita masih tunggu dulu. Usia 17 dengan supporter seperti ini, saya pikir fantastis ya dulu. Kalau senior main di sini harus siapin stadion yang Betul, 70.000 ini. Iya. Bagaimana kerinduan mereka untuk melihat secara langsung ya, Pon ya. Ini penting sekali juga. Ya, Putu Panji masih bisa memberikan sebuah leadership juga yang sangat baik ya, Pon ya. Iya. Anda ini kapten ya, Pon ya. Betul. Jadi Anda tahu betul bahwa kapten itu juga jangan terpengaruh ketika kita bicara tekanan di lapangan yang begitu besar. Iya, justru dia harus menjadi leader. Iya. Dia harus bisa menetralkan situasi saat dalam tekanan, saat pemain kita emosi. Yes. Siap lagi bisa. Saya pojok kali ini sudah bisa Fabio Aska angkat bola. Siapa yang sengaja tadi meminta tiba-tiba muncul Al-Ghazali di sana dan semakin memperlebar keunggulan kita menjadi 2-0. Sebuah servis lagi yang bisa dimaksimalkan dengan sangat maksimal. Lalos dia dan boom, masuk itu bola. 2-0 Indonesia unggul atas Uzbekistan. Ya, saya pikir ini sebuah situasi yang memang sudah dilatih sebelumnya gitu. Bagaimana warna yang dilepaskan oleh Fabio Aska tadi ada di tiang 2 atau tiang jauh. Sementara pergerakan dari Matthew Baker tadi justru mengarah ke tiang dekat memancing. Sehingga kita lihat tadi bagaimana Muhammad Al-Ghazali ada dalam posisi yang bebas untuk menyambut corner tadi. Sudah di susun sedemikian rupa di sisi latihan ya, Bro. Karena dia incar betul-betul di far post Iya. yang jauh. Ini pemain yang berasal dari Persija Jakarta mencetak gol kedua, pemirsa. Tetap fokus ya, tetap fokus. Indonesia U17. Waktu masih panjang. Ya. Untuk lebih tepatnya nanti saya tanya Coach Nobar. Itu latihan apa bukan? Tapi kalau ngeliat skemanya sih Iya. seperti dilatih memang ya, Bro. Pergerakan semua ke tiang pertama tadi. Kita lihat lagi pemirsa kali ini baik sekali dan itu dia kurang keras dari bobot passingnya. Di foul juga sama wasit. Padahal itu kan kita peluang gitu ya. Uzbekistan. Terjatuh pemirsa. Kesempatan lagi. Evandra melebar kepada Goli. Masih Goli. Sangat tenang Goli ini ya. Dalam pressing ketika ditekan menguasai bola. Kalau memang sering main di kompetisi itu memang beda pemirsa. Beda. Baik sekali Dava Zaidan harus cepat ini, masih bisa kuasai bola lagi, bisa sama-sama kita lihat Ilham Ramadona. Ya, Putu Panji, Matthew Baker melewat lagi pada Putu Panji pemirsa kita lihat. Ya, lagi-lagi Al-Ghazali ini dia pencetak gol, seperti bermain dengan 3 center back ketika skema untuk build up. Iya. Baker, baik sekali Baker tadi pemirsa, ya, berikan bola pada Raffi Rasik, Goli, masih Goli di sana, melebar ke sisi kanan, ada Jasa Said melakukan bola tinggi, masih ada, kita bisa siapa di sana. Luar biasa pemirsa ya. Babak kedua kembali drastis. Betul. Kita sudah tahu kapan harus menekan, menciptakan peluang begitu banyak. Sayang sekali tadi. Lagi-lagi yang menarik buat saya adalah bagaimana positioning dari Fabio Aska dan juga Dava Zaidan. Mereka benar-benar bermain bukan sebagai fullback, tapi lebih kepada 4 pemain di lini tengah. Iya, masuk ke dalam ya. Iya, betul. Sehingga lebih aktif mereka dalam penyerangan. Ya, jadi maksudnya Bapak pemirsa karena aktif second ball itu ketika mereka sudah agak naik,
mampu dan dekat ke mereka. Gitu. Betul. Ini menarik sekali. Sampai sejauh itu ya punya dipikirkan juga. Uzbekistan masih kembali kuasai bola pemirsa untuk mencoba berkecil ketertinggalan, tapi kita masih mampu mengunci beberapa kali peluang-peluang yang mereka ciptakan kali ini. Kita lihat lagi. Baik sekali Fabio Aska. Nah, itu cara cover bola supaya dilanggar pemirsa. Nah ini di sini posisi dia saat defend memang ada di bawah itu, tapi begitu menyerang posisi Fabio Aska maupun juga Dava bahkan lebih tinggi dari Iya. Goli maupun ataupun Raffi. Betul sekali. Dan nggak mudah loh jadi wingback. Betul. Sehingga kita di tengah justru lebih banyak opsi, bukan hanya Dimas, tapi Iya. ada Raffi, kemudian juga ada Goli yang di flanknya ada Fabio Aska dan juga Dava Yes. Zaidan. Dulu kita kalau main wingback tuh susah banget ya Boni. Kapan naik, kapan turun. Paling capek posisi itu sebetulnya. Bola keluar lagi bisa lempar ke dalam kali ini bagi Indonesia. Ya masih ada waktu sekitar 19 menit. Kita akan sama-sama lihat. Indonesia harus tetap fokus mempertahankan keunggulan kali ini. Sementara itu Fabio Aska lempar ke dalam. Sorak-sorai. Wajah bahagia dari para supporter yang hadir kali ini pemirsa. Yang terus memberikan dukungan. Bisa diteruskan dengan menghalau bola keluar tadi. Baik sekali Fabio Aska. Sangat percaya diri pemirsa. Sangat percaya diri. Alexander Florasta. Lepas tadi bola ya. Abdi Soliev. Lepas saja pada Samuratov. Di pressing lagi besar. Goli. Hampir tadi. Dapat. Aduh. Kita lihat pemirsa. Kapan pressing. Lepas berbahaya. Untuk Panji harus melihat. Mencoba belum keluar bola. Sangat baik tadi. Bagaimana koordinasi meskipun kali nyaris ya mereka mendapatkan sebuah transisi positif di mana kita nyaris terlambat pemirsa. Betul. Tapi masih ketahuan nih sama. Apa ketahuan nih sama game garis tadi kita lihat bagaimana. Iya. Jadi begitu mereka garis bolanya diangkat sama dia. Ketahuan gitu. Ternyata ketahuan juga. Jeli juga dia jaga garisnya Pon ya. Tetap fokus pemirsa kita lihat ini juga kita berlatih dalam menghadapi servis lawan ya Pon. Iya betul. Ini disiplin kuncinya. Yes. Besok udah ditentukan nih siapa lawan siapa nih. Oke, angkat bola. Langsung menuju. Bola sudah keluar pemirsa. Ya, membelok Iya. tadi bola keluar curve. Dan gawang kali ini untuk Indonesia. Jadi di set piece itu Pan katanya wajib untuk man to man ya Pak? Betul, tergantung apa yang diterapkan oleh pelatih tentunya. Apakah zona marking atau man to man. Yes. Dan second ball yang harus diwaspadai Iya. dari set piece itu. Dan seluruh pemain memang harus agresif, harus duel. Iya. Karena yang bahaya ngeluput dari pengawasan. Iya. Tiba-tiba muncul second ball memantul. Betul. Itu yang sering terjadi gol-gol rebound itu ya. Iya. 3 pergantian pemain lagi disiapkan pemirsa dari Uzbekistan. Kita harapkan juga para pemain dari Indonesia 17 ini dengan hadirnya begitu banyak penonton juga jangan gugup tapi justru lebih semangat lagi sih. Betul sekali. Kita bisa lihat di sini pergantian 3 pemain lagi dari Uzbekistan untuk menambah kesegaran di atas lapangan. 16 menit tersisa di waktu normal. Becker angkat bola pemirsa, kita lihat. Lepas, coba dikejar lagi tadi. Masih lepas. Bola sekarang menarah pada Samuratov. Melebar Samuratov kali ini. Uzbekistan mencoba bilang lagi melalui Ibragimov. Masih Ibragimov. Itu dia pemirsa, kita lihat ada Ponomarev. Umpan panjang Ponomarev. Bisa diambil pemirsa, kita lihat duel terjadi kali ini. Masih bisa dikejar lagi Ilham Romadona. Halo saja bola keluar. Cara mainnya memang hampir-hampir sama nih posisi nomor 6 Ilham Romadona, Nazril. Iya, banyak opsi ya Pon ya? Betul. Masih bisa menjadi opsi siapa yang nanti Ada pergantian lagi. Bahkan bisa 1 bulan jelang World Cup Iya. dimulai mungkin penilaian sudah dilakukan Pon Iya. oleh staf pelatih ke pemain-pemain yang aktif di kompetisi. saya pikir pilihan pelatih atau dari coach Nova mungkin tidak jauh juga dari para pemain yang ada di list di turnamen ini ya. Melihat tampilan mereka yang cukup baik selama 2 pertandingan ini. Iya. Ezar Yakob masuk gantikan Dava Zaidan pemirsa. Iya, beberapa pemain juga lagi-lagi. yang mencuri perhatian ya di pertandingan pertama, bagaimana fighting spirit dia. Betul. Sebuah serangan kembali, Goli. Bola lebih dekat rupanya tadi kepada pemain Uzbekistan. Ya masih Dusan Boy. Bahaya.
kali bisa. Pandang. Ya, benar handball. Masuk Leon kali ini bisa Indonesia mencoba melakukan sebuah serangan lagi. Hati-hati bisa. Raffi Rasik baik sekarang melihat pergerakan dari Fabio Aska. Masih Fabio Aska di sana. Iya, keluar bola. Masih berdebat soal handball tadi ya. Tapi kalau dari angle kita memang kelihatan ya, karena kita melihat dari tepi lah ya, kurang lebih seperti itu dari pinggir lapangan. Tapi posisi wasit saya pikir agak terlindung dengan posisi badan. Itu kadang yang menggampangkan kita menjudge. Iya. Ada di angle-nya beda. View-nya beda. Ya itu gunanya nyopar ya. Kembali lagi Uzbekistan pemirsa ya, melalui Maromarev. Diambil kali ini, terlalu lama kuasai bola, sebuah keuntungan bagi Indonesia. Pemirsa sama-sama kita lihat satu peluang lagi kali ini, baik sekali dan cepat harus alirkan bola lagi. Romadona, masih Romadona, bisa diambil oleh Goli kepada Evandra. Coba bersabar dulu ada Becker tadi first touch, masih bisa kejar bola pemirsa kepada Fabio Aska. Ambil lagi bola 1-2 kombinasi umpan kita lihat Evandra Aska. Masih ada Aska di sana. Masih Aska harus pindahkan bola kali ya. Betul. Ini dia pemirsa. Jakob. Jadi kita ke lapan. Jadi pinggir lapan. Nah situasi yang sempit memang bola harus selalu dipindahkan ke sektor flank. Sektor sayap gitu. Ada pemain Uzbek mungkin yang mengalami masalah ya. Tindakan fair play dari Matthew Becker pemirsa. Untuk melakukan kombinasi di area di kotak penalti itu, setengah lingkaran itu, memang diperlukan kekompakan ya, gitu. Betul. Bagaimana one two touch yang dilakukan ini kita lihat di sini, walaupun agak sedikit terkendala di sini, tapi bagaimana bola selanjutnya masih bisa dikuasai dan dengan tenang tidak memaksakan untuk syuting, melihat posisi lawan, melihat posisi kawan di situ. Ya. Kita sebetulnya memang menjadi opsi kalau di tengah ketat atau buntu terlalu padat gitu ya. Area flank atau area lebar lapangan. Itu sebabnya bantuan dari flank dari fullback atau wingback juga harus terlihat di sana ya. Overlap yang diperlukan di situ. Putra sekarang udah bisa berikan dukungan yang luar biasa ini. Iya. Mungkin Anda bisa lihat pemirsa coba mundur ke Euro 2016 negara Iceland. Hampir saya lupa. Fansnya melakukan sebuah selebrasi seperti itu tadi. Pemirsa jangan lupa saksikan big match BRI Super League malam ini. Ada Malut United menjamu Bali United FC. Kita lihat dulu ya gol yang dicetak tadi pemirsa, sangat baik dari Al Ghazani. Positioning muncul, tidak terkawal, ini yang penting. Pergerakan tanpa bola yang terpengaruh dengan pergerakan Putu Panji dan Matthew Becker tadi yang memancing lawan ke tiang pertama. Ke posisi di tiang kedua itu menjadi kosong. Saya lanjutkan lagi pemirsa ya, ada Malut United menghadapi Bali United setelah pertandingan ini, lebih tepatnya jam 9:30 malam ya, eksklusif di Indosiar dan video. Indosiar, rumah sepak bola Indonesia. Kita lanjut lagi ke pertandingan kali ini. Masih Matthew Becker. Next saja pada Dava. Becker. Sangat percaya diri pemirsa Becker. Raffi, Fabio Aska. Bahaya ini. Bukan sebuah pelanggaran rupanya pemirsa. 2 lawan 4 harus dipressing ketat kali ini. Romadona. Baik sekali depan. Tuan dari Evandra. Forasta. Backup yang diperlukan dari pemain lain. Dan itu dia kok. Iya. Kita lihat bagaimana yang di belakang solid, kemudian yang di tengah juga aktif dalam melakukan bantuan tadi. Artinya berhasil dicuri bola tadi oleh Evandra justru. Betul sekali backup dari posisi pemain lain itu ya Pak. Iya. Kalau di fun football sih kita nonton aja berarti. Memang tujuan dari defender tadi melakukan delay dulu ke pemain yang akhirnya cepat rebut bolanya gitu ya Pon ya. Menarik ini pemirsa. Ini saya pikir banyak pembelajaran yang bisa diambil oleh 17 kali ini. Betul. Karena lawan yang dihadapi berbeda juga. Saya pikir nanti hari Senin mereka akan menghadapi lawan dengan kecepatan yang lebih tinggi lagi. Nah ini mesti gimana Coach Nova juga harus bisa meramu sebuah skema. Tapi kita lihat dulu satu kejadian tadi pemirsa. Nah ini dia. Foul dari belakang tadi sebetulnya dilakukan tadi. Ya, cukup jauh jaraknya ya pemirsa ya. Tidak terlalu dekat ini, tendangan bebas apakah akan diambil langsung atau mengumpan?
Tommy Haryanto tadi ya Pak. Iya, betul. Ada Gendut Doni juga dia bisa posisi. Nah pemirsa, Keluar dulu. ya. Siapa yang mengambil eksekusi tenang bebas untuk Uzbekistan kali ini? Ya jaraknya direvisi tadi oleh wasit. Awas jangan salah semprot ya. Nanti ngadep ke muka repot itu. Bersiap pemirsa. Ya kita lihat. Kalau dari ancang-ancang kayaknya akan ambil langsung. Kayaknya pemirsa kita akan sama-sama lihat ya. Ini dia. Uktamboev ini fullback kanan dari Uzbekistan. Ya sama-sama kita lihat. Uktamboev. Satu tendangan tidak bisa melewati pagar. Masih peluang di sana pemirsa. Lagi-lagi kali ini sebuah serangan dari Uzbekistan. Dihalau lagi. Risiko menjadi pagar ini Pak. Goli tadi. Ya terkena bola cukup keras pemirsa. Goli. Dengan hasil ini pertandingan terakhir menjadi Sangat seru, sangat menentukan ini Pak. Ya. Karena Mali tadi menang pemirsa. Mali juga tadi menang dengan skor yang juga cukup besar 4-2. 2 atas Tajikistan betul. Saya pikir akan menjadi lawan yang akan cukup tangguh dan merepotkan untuk timnas kita ya. Ya. Tapi sekali lagi karena ini memang tujuannya adalah persiapan untuk menuju Piala Dunia, saya pikir itu akan cukup bagus mendapat lawan dengan kualitas seperti Mali. Betul, betul sekali. Dan jangan juga apple to apple ya, Pon. Jadi sepak bola kan bisa berubah. Betul. Terlihat perkasa, oke. Ya. Match 1, match kedua, match kedua. Tapi match ketiga kemudian orang Ya. menyimpulkan, oh udah pasti belum tentu. Karena sepak bola kan itu kan ada banyak variabel tuh. Ya. Waktu recovery setelah menjalani 2 pertandingan, rotasi yang dilakukan oleh pelatih. praktikal Betul. dan kesalahan. Kalau kita bisa minimalisir kesalahan-kesalahan yang kita Ya. buat, saya pikir kita punya peluang besar juga nanti di pertandingan terakhir. Ini dia Zabi Goli harus keluar dulu pemirsa untuk segera kembali akan masuk ke pertandingan. Yang jelas sudah bisa berdiri kembali ya. Putu Panji melakukan sebuah tendangan fair play juga untuk diberikan kepada Uzbekistan. Saburatov kepada Ibragimov. Masih Ibragimov, umpan panjang ke depan Ibragimov. Terbaca tadi oleh Putu Panji, mengarah kepada Evandra, Fabio Aska, baik sekali, sayang sekali tadi Raffi. Oh masih bisa ada tarikan, ya pelanggaran dari pemirsa. Pasti Uzbekistan ini bingung. Ini penontonnya banyak sekali gitu ya. Iya. Sudah 17 tapi udah segini penontonnya ya. Iya. Hampir full pemirsa. Sudah dimulai kembali pertandingan kali ini. Putu Panji. Awas. Ya, menarik. Ya, sangat baik pergerakan body shape dari Goli. Kalau body shape bagus kayak Goli tadi, mau nggak mau memang jadi pelanggaran ya Betul. biasanya. Nah ini dia pemirsa ya. Ngambil bolanya, kena kaki. Sudah dimulai kembali kali ini. Putu Panji. Baik pas saya tadi pemirsa, kita lihat dari Al-Ghazani. Hati-hati Dava. Al-Ghazani. Kesempatan lagi pemirsa. Lolos tadi hampir saja. Ya memang beda tentunya dengan karakter atau pemain yang berbeda, suplai bolanya juga harus berbeda Edwin. Iya. Kalau tadi bola tinggi gitu ada Aaron mungkin efektif, tapi Ya. dengan adanya Raffi ataupun Dimas sekarang otomatis bola-bola terupas. Bola-bola daerah ini Iya, diperlukan. bola-bola daerah yang diperlukan oleh mereka. Sudah masuk banyak pemain yang punya kecepatan ini Betul. pemirsa. Lempar ke dalam, Fabio Aska sudah bersiap di sana pemirsa kali ini. Masih Fabio Aska. Masih mencari rekannya untuk diberikan throw in. Sementara Raffi masih dipertahankan, Raffi Rasik. Tidak mengarah kepada pemain Indonesia tadi. Uzbekistan. Terobosan, bahaya ini. Becker, baik sekali Becker. Sapuan Becker mengarah lagi kepada pemain Uzbekistan pemirsa. Berbahaya, lagi-lagi kita lihat. Sebuah crossing. Apa yang terjadi? Ya ini dia. Oh masih Uzbekistan mencoba menekan. Masuk ke dalam kali ini bisa kita lihat. Kirimkan umpan. Hati-hati. Ya ini dia. Ini dia kesempatan pemirsa. Angkat bola. Coba diambil. Dan Raffi. Butuh support Raffi memang. Raffi butuh support di sini. Oh. Tentunya pelanggaran ya. Ya tadi maksudnya Popon delay dulu tuh untuk menunggu rekannya maju ya Pon. support ya, betul. Karena posisinya sangat 1 lawan 4 atau lawan 5 tadi. Betul.
Ini dia pemirsa. Tapi untuk yang tersangkut dan jadi pelanggaran untuk Indonesia, tendangan bebas akan segera diambil. Kita masih tunggu dulu siapa eksekutornya. Sudah mulai agak kram juga nih Pak. Iya, lumayan juga memang. Dimas, Raffi, saya juga cukup mobile tadi banyak melakukan sprint sepanjang 2x45 ini. Siapa pemain tengah yang paling berat Anda hadapi selama karir Anda kalau kita bicara timnas Pak? Untuk level timnas nih, Ya, internasional. internasional. Mungkin karena lebih banyak ketemu ASEAN siapa dari Thailand tuh, saya lupa namanya, mungkin Datsakon kalau nggak salah. Itu dari Thailand. Dari Thailand, Datsakon Tonglao atau siapa gitu. Oke, pemirsa, satu peluang lagi dari Indonesia kali ini. Coba dikejar Fabio Aska. Bukan bola, baik sekali. Masih Ibrahimov rupanya. Dihalau saja bola keluar oleh Raffi Rasik. Dan ini memang kelebihan Evandra ya, bagaimana dia dari second line muncul untuk menjadi opsi untuk cutback para winger maupun fullback ya. Ya, sepertinya Fadri Alberto disiapkan ya. Menarik keluar Raffi Rasik. Jadi Raffi. Jadi beberapa pemain yang banyak diturunkan oleh Coach Nova memang kadang-kadang karakternya berbeda dan menciptakan sebuah pola permainan yang bisa menjadi game plan baru gitu ya Pon ya. Jadi ini menarik sekali pemirsa. Nah ini dia Fadli disiapkan dan juga Mirza. Yang penting jangan merayakan gol untuk jatuh lagi tuh. harus mengenal stadionnya dulu ini. Bahaya buat pemain juga soalnya Pak. Bahaya itu. Walaupun ya cukup lucu ya, tapi bahaya. Mirza dan Fadli Alberto sudah dimasukkan oleh Coach Nova. Tambah daya gedor lagi bagi Garuda Muda yang 17. Fabio Aska mencoba duel kali ini. Oh bahaya, tapi terlalu ke dalam dan langsung menuju kepada Dava Al-Ghazemi. 2 menit lagi Mirza. 2 menit lagi, kita masih unggul 2-0. Pertandingan terakhir akan menjadi penentu siapakah yang akan menjadi juara di Piala Kemerdekaan 2025 ini. Angkat bola ke depan, sulit untuk dikejar tadi oleh Mirza. Bola keluar, Uzbekistan mendapatkan throw in. Luar biasa, saya pikir juga permainan Becker ya, Pon ya. Iya. Bagaimana dia tahu betul kapan dia harus drive, kapan dia harus passing. Dan sebetulnya kalau dilihat juga punya kemampuan untuk bermain di Gelandang sih. Gelandang. Iya. Menarik kalau kita bicara soal pemain yang bisa multi posisi ini ya Mirsa ya. Ini sebuah keuntungan bagi pelatih. Betul. Pelanggaran lagi Mirsa, lebih dekat kali ini ke area pertahanan dari Uzbekistan. Mirza tadi yang dilanggar. Iya, bisa. Mustafa masukkan 2 pemain lagi yang memang berkarakter menyerang. Ya. Nah ini dia, ada menahan ya dengan kedua tangan tadi dari pemain Uzbekistan. Kemudian juga yang menjadi catatan dengan postur yang ada di timnas U17 sekarang, justru banyak ada beberapa gol yang tercipta melalui skema crossing dan diakhiri dengan heading. Oh iya, itu penting juga ya Bun. Mirza di pertandingan pertama, betul sih. juga tadi oleh siapa? Rico Panji. Angkat bola Fabio Aska, angkat bola. Masih ada Mirza. Oh, belum selesai. Ya, meskipun penjaga gawang tadi ada masalah dengan sepertinya tertabrak ya, tapi rupanya wasit masih play on ya. Ini kadang yang sering dibahas juga nih Pon. Soal fair play ini sebenarnya pilihan juga sebenarnya. Kalau dalam posisi ini memang pilihan buat pemain, tapi kalau posisi penjaga gawang yang cedera seperti ini, wasit berhak untuk menentukan pertandingan. Iya, memang call-nya itu di wasit, betul ya, call-nya itu di wasit benar. Walaupun memang ini tentu menjadi protes karena pasti dianggap kita tidak melakukan tindakan fair play saat penjaga gawang cedera. Tapi selain dari pemain, call itu juga bisa dari wasit. Iya betul. Cuma mungkin tadi wasit melihat kalau nanti dalam tayangan ulang kita lihat bertabrakan dengan rekannya sendiri.
Indonesia kuasai bola lagi bisa melebar lagi ke sisi kanan, ada Eza Yakob. Goli, Oh iya, benar. masih Goli. Baik sekali Evandra. Evandra masih bisa kuasai bola, masuk ke dalam Evandra. Dapatkan support kali ini. Romadona melebar. Fabio Aska. Masih Fabio Aska pemirsa mendekat Fabio Alberto. Fabio Aska kombinasi umpan coba rupanya. Indonesia menekan sekarang pemirsa. Terus menekan. Alberto. Baik sekali. Becker. Butuh Panji. Butuh Panji kita lihat. Ya. Pada Al-Ghazani tadi. Baik pas saja kepada Dava. Dava melebar. Matthew Becker. Balik lagi kali ini bisa kita lihat kepada Dava Al-Ghazemi. Sangat baik pemirsa ya. Tidak langsung Saya yang lewati 2 sampai 3 pemain lawan loh itu pasti. kelas pemirsa ya. Bisa build up itu sangat baik. Romadona. Tidak akurat dari umpannya. Masih sangat jauh dan naik dia sudah dalam posisi yang pas untuk bisa lebih dulu ya menjemput bola. Dava Al-Ghazemi. Kita lagi bisa Matthew Becker kali ini. Matthew Becker switch play ke sisi kanan. Ada siapa di sana? Kontrol sangat baik. Goli. Kita sebuah pelanggaran pemirsa. Terjadi perebutan bola sangat baik kali ini dan pressing lagi. Masih bisa lolos dari pressing dari para pemain bertanda di Uzbekistan. Dia terlalu jauh first touch-nya. Diganggu lagi oleh Al-Ghazani. Agak sedikit lengah, tapi ada Romadona. Ya itu dia. Kita bicara dia memerankan sesuai nomor punggungnya pemirsa. Nah, kita lihat tadi sebetulnya Al-Ghazani harusnya bisa bermain lebih simpel ya, tidak ini justru membahayakan. Karena bisa dibuang saja tadi, hanya mengakibatkan throw in buat kita masih bisa diantisipasi. Ya. Harus ekstra fokus pemirsa, kita lihat kali ini ya. Bekov Kusamboy. Seperti biasanya memang di situasi set piece ini ada beberapa yang saling dorong-dorong ya. Tarik-tarik. Oke. Sistemnya defense-nya ini man to man. Iya, sudah diangkat bola, hati-hati. Lebar lagi ke sisi kiri bisa sama-sama kita lihat kali ini. Kusamboy. Masih curi dari Misha kita lihat. Wasit juga sepertinya harus lebih jeli ya dalam melihat ya gitu ya. Situasi seperti ini. Iya. Di pemain kita tidak tahu parameter seperti apa. Tapi indikasi untuk memegang kepala itu merupakan Iya, sebuah betul. cedera yang bisa di-call kapanpun oleh wasit di dalam situasi apapun. Betul, itu sebenarnya sudah jadi SOP ya, Iya. Pon, ya, bahwa kalau sudah di kepala ini wasit harus segera Betul. memanggil tim medis masuk. Iya. Ini peluang dari Mesa dan kemudian terjadi. Oh ya, kita saksikan dulu bagaimana tepisan dari Dava tadi. Tepisan dari Dava pemirsa yang mengenai kepala dari salah satu pemain dari Uzbekistan. Wah, ini Senin akan menjadi partai final ini pemirsa ya. Pokoknya Anda harus saksikan ya lawan Mali. Dan menarik juga ya karena kecepatan kita akan dites dengan kecepatan pemain yang berasal tim dari Afrika ini. Kita lihat lagi bisa. Masih bisa diambil tadi saat baik gol dan pelanggaran kali ini. Pelanggaran dilakukan Kusamboy. Iya. Ada teguran sedikit dari wasit terhadap Goli. Sangat baik dari Eza Yakob ya. Oh. Nutmeg tadi sepertinya Bonek ya. Goli. Sangat percaya diri pemirsa, Goli sudah masuk line up Persija Jakarta musim ini. Tendangan dari Dava Al-Ghazemi bersiap kali ini, sama-sama kita lihat. Langsung angkat bola jauh ke depan. Baik bisa dihalau. Mengarah ke Matthew Becker. Sudah dikejar oleh Alberto. Bola dihalau keluar pemirsa. Masih lempar ke untuk Indonesia. Ini kayaknya Senin makin penuh lagi stadionnya. Full kayaknya. Iya. Yang nonton juga harus makin banyak lagi nih, betul. Di final ini pemirsa ya.
Kita lihat lagi, lempar ke dalam untuk Indonesia. Bersiap Fabio Aska. Fabio Aska langsung lakukan lemparan kepada Evandra. Coba diambil oleh Alberto. Evandra, masih Evandra. Selesai pertandingan. Luar biasa, saya pikir apa yang ditampilkan oleh Coach Nova di pertandingan ini. Babak pertama mungkin mereka sangat dominan dalam penguasaan bola, tapi babak kedua dengan pergantian pemain yang begitu tepat, kita